Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan KUIPER Indonesia bersama dengan jajaran. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru-guru hebat pada kesempatan ini hadir. Sekaligus telah mengikuti satu event besar, yaitu apresiasi guru inspiratif Indonesia tahun 2020-2021. Pertama bersyukur, yang kedua mengucapkan terima kasih, yang ketiga mewakili Bapak Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan. Pada kesempatan ini beliau memang sedang ada aktivitas, untuk itu mewakilkan kepada saya menyampaikan beberapa poin. Bapak dan Ibu guru-guru hebat yang telah mengikuti apresiasi Guru Inspiratif Indonesia. Saya mengamati dan mengikuti proses dan video Bapak dan Ibu. Pesan pertama saya adalah, saya bangga. Kami bangga atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kami bangga sekali. Bapak dan Ibu telah memberikan warna, memberikan semangat kepada teman-teman guru lainnya yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun juga, platform yang dikembangkan pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, guru pada masa pandemi COVID ini dituntut yang pertama belajar, yang kedua berbagi, yang ketiga berkolaborasi. Ketiganya ini Bapak dan Ibu itu akan menghasilkan guru-guru yang inspiratif, inspiring teacher Bapak dan Ibu. Dan dari video-video yang ada, saya mengamati, mengikuti prosesnya. Luar biasa Bapak dan Ibu. Dengan kondisi keterbatasan, Bapak dan Ibu berhasil merealisasikan video-video pembelajaran yang inspiratif, yang akan bisa disampaikan bukan cuma kepada peserta didik, tetapi juga kepada guru-guru mitra kerja Bapak dan Ibu. Makanya pada kesempatan ini sekali lagi, atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, selamat kepada KUIPER, selamat kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti apresiasi Guru Inspiratif Indonesia. Terkhusus selamat kepada Bapak-Bapak dan Ibu dinyatakan sebagai pemenang. Sekalipun pada momen tahun 2020 ini Bapak dan Ibu belum lagi sebagai pemenang, di mata kami Bapak dan Ibu peserta apresiasi. Sukses mulia untuk KUIPER, sukses mulia untuk pendidikan di Indonesia, terkhusus kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti apresiasi Guru Inspiratif Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu, perbanyak maaf. Makanya pada kesempatan ini kami atas nama Kementerian mewakili Bapak Dirjen sekali lagi mengucapkan terima kasih dan perbanyak maaf atas ketidakhadiran beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yaswardi untuk sambutannya, luar biasa sekali. Semoga pesan pembuka dari beliau turut menghangatkan semangat kita lagi ya Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan tema AGI tahun ini, yaitu inspirasi mengajar di era pandemi. Nah, masuk ke agenda berikutnya, saya akan mengundang Ibu Sabrina Karisanti selaku Chief Marketing Officer dari PT Sinar Sosro untuk memberikan sambutannya. Untuk itu, kepada Ibu Sabrina, saya persilakan. Yaswardi, Ibu Ice, Mbak Hanani, dan selamat pagi sahabat Fruity di seluruh Indonesia serta para guru yang telah hadir di dalam acara kita pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul meskipun dalam lewat daring ya. Puji syukur kita semua sehat walafiat. Dan mungkin saya mau flashback sedikit. Sejak awal diluncurkan pada tahun 95, Fruity selalu dekat dengan sahabat Fruity, para muda yang energik dan berbakat. Lewat ajang kompetisi Fruity World yang diselenggarakan sejak 5 tahun lalu, banyak sahabat Fruity yang telah ikut dalam keseruan Fruity World. Mereka berlomba menampilkan kreativitas serta bakat masing-masing. Nah, dalam ajang tersebut, Fruity melihat banyak sekali sahabat-sahabat Fruity yang hebat, berbakat, berprestasi. Dan kami Fruity juga menyadari bahwa kehebatan, bakat, dan prestasi sahabat Fruity tidak lepas dari peran para guru yang handal.
yang mengasah bakat sahabat Fruity. Nah, untuk itu didasari dengan filosofi perusahaan kami yaitu niat baik hasil baik, maka kami mengajak sahabat Fruity untuk juga memberi apresiasi kepada para guru lewat ajang apresiasi guru inspiratif Indonesia. Puji syukur kami panjatkan bahwa pelaksanaan program apresiasi guru inspiratif Indonesia yang pertama ini berjalan dengan sukses. Dengan jumlah partisipasi 400 peserta dari seluruh Indonesia, dari berbagai kota, dari berbagai kategori sekolah, baik dari SMK, SMA negeri, SMA swasta, madrasah, bahkan SLB. Kami sangat bangga dan terharu dengan antusiasme para guru dalam berpartisipasi, berbagi, dan saling menginspirasi di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua, di sela-sela tantangan sehari-hari, terutama menghadapi tantangan saat ini di mana pembelajaran harus dilakukan jarak jauh. Nah, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berpartisipasi. Nah, pada awal program ini, kami bermaksud menetapkan 3 pemenang utama dan 15 pemenang favorit. Namun, karena banyak sekali video yang sangat bagus, akhirnya kami para juri juga bingung. Karena bagus-bagus semua, kami memutuskan menambah hadiah dan pemenang. Jadi nanti total menjadi 5 pemenang utama dan 15 pemenang favorit. Nah, untuk itu sahabat Fruity, Bapak Ibu semua yang saya cintai dan saya hormati, mari kita saksikan bersama siapakah para pemenang apresiasi Guru Inspiratif Indonesia 2020. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sabrina untuk sambutan yang luar biasa sekali. Tadi dibahas oleh Ibu didasari dengan filosofi niat baik, hasil baik ya Bu ya. Dan semoga hasil dari kegiatan ini juga baik juga buat semuanya. Dan tadi sudah diingatkan oleh Ibu Sabrina ada pemenang tambahan tuh. Wah Ibu, Bapak Ibu semuanya pasti makin gak sabar untuk tahu siapa nih kira-kira pemenangnya nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir saya akan mengundang Ibu Hanani Faiza selaku Content Manager Clipper Indonesia untuk memberikan sambutannya, sekaligus memberikan rekap dari penyelenggaraan kegiatan AGII yang sudah berjalan selama 4 bulan ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, pada Ibu Hanani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada para peserta AGII yang sudah hadir di acara penghargaan Guru Inspiratif Indonesia 2020-2021. Terima kasih juga kepada Dewan Juri Pak Yaswardi, Ibu Ice, dan Bu Sabrina yang sudah meluangkan waktu hari ini dan juga rekan-rekan media. Hari ini saya mewakili Clipper Indonesia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan apresiasi terbesar untuk Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk membuat video, berbagi videonya melalui sosial media untuk turut ikut serta menjadi guru inspiratif bersama Clipper dan Fruity Sosro. Banyak sekali ide dan inovasi Bapak Ibu Guru yang super kreatif yang telah dilakukan untuk memastikan kelancaran proses belajar siswa selama masa pandemi. Saya yakin para siswa pasti merasa senang dan tetap semangat belajar setiap harinya berkat jasa Bapak Ibu Guru. Rangkaian kegiatan AGII tidak terasa ya sudah dimulai dari bulan November tahun lalu, lebih tepatnya tanggal 27 November 2020, di mana di hari itu AGI diluncurkan sekaligus pemaparan dari para narasumber tentang bagaimana menggali potensi untuk menjadi guru inspiratif. Lalu dilanjutkan dengan periode pengumpulan video dari para guru sampai 15 Januari. Dan banyak ratusan video yang telah dikumpulkan oleh para guru dari berbagai daerah, tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Sabrina, latar belakang dan mata pelajaran yang diajarkan.
menyenangkan. Kami selaku penyelenggara turut merasakan semangat Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman selama PJJ kemarin. Nah, setelah masa pengumpulan video ditutup, dimulailah masa penilaian oleh para juri. Di sini ada 5 kategori yang dinilai, yaitu kesesuaian dengan tema, ide dan inovasi, dampak kepada siswa dan lingkungan, alumni, dan juga video editing. Saya sangat berterima kasih tentunya kepada para juri selama proses ini berlangsung. Dan masa penilaian ini merupakan proses yang lumayan panjang karena harus menseleksi dari 400 video yang ada dan banyak sekali ide-ide yang bagus, cerita yang menyentuh dan semakin membuka wawasan kami tentang kesulitan yang dihadapi oleh guru dan siswa di Indonesia. Nah, kalau kami boleh simpulkan mungkin isu-isu yang dihadapi diantaranya adalah sulitnya untuk menjaga motivasi untuk tetap semangat belajar, terus adanya kesenjangan komunikasi karena mungkin tidak bisa melakukan KBM secara tatap muka atau langsung, dan mencari atau membuat materi ajar yang menarik tapi tetap dapat menjelaskan dan memenuhi tujuan pembelajaran dengan efektif, dan juga kurangnya fasilitas pendukung baik dari sisi guru dan juga siswa. Nah, dengan berbagai isu ini sebenarnya yang dihadapi oleh para guru memunculkan ide-ide yang kreatif, di mana dapat dicontoh oleh guru-guru lain dan tentunya menjadi inspirasi tidak hanya untuk guru tapi juga masyarakat Indonesia. Ada yang menggunakan berbagai macam online tools atau LMS untuk mengadakan kelas virtual dan memastikan KBM berjalan dengan lancar dengan karakter siswa, apalagi di masa sulit ini. Kami berharap semangat dan gerakan ini tetap terus berjalan. Maka dari itu, Kuper membuat sebuah komunitas untuk para guru di mana dapat digunakan sebagai wadah untuk berdiskusi, berbagi pengalaman dan informasi sesama guru. Bapak Ibu guru dapat gabung sekarang dengan mengunjungi link sini. Dan terakhir tentunya acara ini bisa berjalan dengan lancar karena dukungan dan kerjasama yang luar biasa dari Bu Sabrina dan Fruity Sosro dan juga tentunya para dewan juri. Semoga semangat Kuper dan Fruity Sosro tidak terhenti sampai di sini untuk mendukung guru-guru inspiratif Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya Hanani Faiza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hanani Faiza yang sudah memberikan sambutan sekaligus membacakan rekap acara AGI 2020 dan 2021 ini. Ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu guru yang aktif berpartisipasi dalam membagikan semangat dan inspirasinya terlepas dari keterbatasan dan kendala yang dialami selama pandemi ini. Nah, Bapak Ibu pasti banyak sudah menantikan nih masukan dan tanggapan dari para juri terkait inovasi dan praktek berbagi yang telah Bapak Ibu curahkan melalui video-video yang super keren-keren banget tentunya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu panel diskusi dengan para dewan juri. Ya, Bapak Ibu sekalian, telah bergabung bersama kita Dewan Juri Apresiasi Guru Inspiratif Indonesia 2020-2021. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Dr. Yaswardi MSI selaku Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada Ibu Dr. Ice Khadijah Emma selaku Pakar Pendidikan dan Ibu Sabrina Hadisanti selaku Chief Marketing Officer PT Sinar Sosro. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita.
dan bersama para guru tentunya yang sudah hadir juga pada pagi hari ini. Baik Bapak sekalian, izinkan saya bertanya dan ngobrol sedikit nih terkait AGI dan terkait video-video Bapak Ibu guru yang sudah dikirimkan juga yang super inspiratif dan inovatif tentunya, yang sudah dikirimkan dari Bapak Ibu guru seluruh Indonesia nih. Nah, sudah ada Bapak Ibu Dewan Juri nih kalau misalnya saya lihat di screen. Untuk itu saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Ice. Bu Ice, mohon izin bertanya. Ibu punten masih di mute. Oh, Ibu. Selamat ya. pagi, Rizky. Ibu apa kabar? Baik. Alhamdulillah, senang banget nih pagi ini ketemu Bu Ice lagi. Wah, senang Ibu, mohon sekali. Akan bersama-sama teman-teman guru yang inovatif. Selamat pagi Pak Yaswardi. Iya, baik Bu Ice. Bu Ice, mohon izin aku boleh bertanya ya? Boleh. Nah, Bu, bagaimana sih Bu perasaan Ibu setelah menonton video-video yang super keren-keren dari Bapak Ibu guru semuanya nih? Pertama nih, ketika dikirim video untuk menyeleksi, saya berbangga, berbahagia sekaligus terharu. Betapa saya tidak boleh pesimis, ternyata kita punya banyak sekali guru-guru hebat. Kita punya banyak sekali guru-guru yang punya hati untuk membantu siswanya dengan keterbatasan yang sangat tinggi. Keterbatasan itu yang pertama terkaget-kaget dari belajar bertemu tatap muka dengan siswa bercengkerama, tiba-tiba harus mengajar di layar. Karena biasanya yang mengajar di depan kamera guru-guru paper yang sudah terlatih. Ini tiba-tiba mereka melakukan. Kemudian dari semua video yang saya tonton, semua mengutamakan kepentingan anak. Bukan sekedar menggunakan teknologi. Dan itu yang membuat saya terharu ya. Ternyata kita punya harapan yang besar. Dan langsung muncul di pikiran saya, wah ini bisa jadi MLM nih, ajang lomba ini jadi MLM dalam rangka pengembangan diri profesional guru. Karena bayangin dari peserta yang semua ada, saya tidak berbicara pemenang, tetapi saya berbicara semua peserta yang sudah percaya diri untuk menampilkan videonya. Kemudian tertular, kalau dari 1 guru kepada 50 guru, dari sekian ratus guru akan ada berapa ribu, bahkan nanti akan menjadi jutaan. Nah ini saya pikir, wah ini MLM, pengembangan profesionalisme guru ini, yang diawali dengan lomba yang biasanya berkutat pada anak, sekarang yang dilombakan gurunya. Karena ini penting di di zaman teknologi ini, guru nggak bisa sembunyi di balik apa-apa. Apalagi sekarang udah nggak ada ujian nasional. Guru tidak bisa sembunyi di balik nilai ujian nasional. Guru harus tampil utuh dengan kemampuan profesional, pengetahuan secara utuh di depan publik, bukan di depan hanya anak-anak saja. Itu kalau ditanya perasaan saya, Rizky. Luar biasa sekali Bu Ice, kalau misalkan ya videonya luar biasa banget ya Bu ya, nggak kebayang ternyata kreatif banget ya Bapak Ibu guru kita semuanya. Yes. Bu Ice, bertanya lagi nih Bu Ice, mohon izin. Bu, apakah ada pengaruh positif dengan diadakannya acara seperti AGI ini Bu terhadap pengembangan keterampilan guru nantinya Bu? Bukan ada ya. Ini menjadi pengaruh positif yang harus digalakkan lebih jauh. Kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlalu kecil untuk ngurus sendiri kualitas guru seluruh Indonesia.
semua pihak bersama-sama. Di sini pihak lembaga yang berlatar belakang pendidikan seperti Kuiper, Fruity, dunia industri bergabung menjadikan ini sebagai ajang pengembangan profesionalisme guru. Itu bukan hanya positif ya, itu di atas positif. Dan ini yang seharusnya sekarang digalakkan untuk memampukan anak-anak kita dapat berpartisipasi, bukan berkompetisi, berpartisipasi dalam era abad 21 yang serba dinamis, serba tidak pasti. Ini adalah ajang yang sangat-sangat penting. Jadi saya mohon lebih banyak lagi nih dunia industri yang bergabung bersama-sama kita semua membantu perkembangan anak-anak seluruh Indonesia. Saya tidak membayangkan teman-teman guru yang dari pelosok yang katanya internet susah mengupayakan sampai bisa memproduksi video dan dikirimkan. Bukankah itu satu capaian yang membanggakan sekaligus heartbreaking ya? Kenapa ini yang tidak digerakkan? Tapi saya yakin Kemendikbud saat ini sedang berupaya untuk menjangkau teman-teman guru yang juga ada di daerah-daerah terpencil dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kalau ditanya positif, bukan positif saja, tidak positif, it's great, it's beyond expectation. Aduh, terima kasih banyak Bu Ica, aku merinding dengan jawabannya Bu Ica. Jadi memang semoga saya ini Bu, beyond expectations ya Bu. Terima kasih banyak Bu Ica, nanti aku tanya lagi ke Bu Ica. Selanjutnya, aku akan bertanya kepada Ibu Sabrina. Ibu mau izin bertanya, Bu Sabrina apa kabar? Baik Rizky, apa kabar? Alhamdulillah Ibu baik juga Bu. Aku mau izin bertanya, boleh ya Bu ya? Silahkan. Ibu, sekarang kita telah sampai di puncak acara AGI 2020-2021 Ibu. Yang bisa kita katakan sangat sukses dalam mewadahi sekian banyak guru dan rekan-rekan yang keren-keren itu tentunya, dan untuk saling berbagi dan belajar dari satu sama lainnya. Namun Ibu Sabrina, bagaimana sih pengalaman dan perasaan Ibu ketika menjadi juri AGI tahun ini dan melihat video-video Bapak Ibu guru yang super inovatif Ibu? Aduh, sama seperti Ibu Ica tadi ya, sangat terharu, sangat terharu dan cukup surprise juga. Ternyata guru kita ini hebat-hebat. Memang dari dulu guru kita tentunya hebat-hebat ya, tapi dengan kondisi seperti sekarang di mana pembelajaran harus dilakukan secara daring, tantangan itu luar biasa sekali ya, berbeda sekali, dan di waktu yang sangat singkat para guru harus beradaptasi. Tetapi dengan penyelenggaraan ini kita menyadari bahwa ternyata para guru ini sangat inovatif, sangat kreatif, dan juga sangat cepat beradaptasi dengan situasi yang ada. Dan yang terpenting adalah hati para guru yang sungguh-sungguh mulia, karena semua ditujukan untuk kebaikan para muridnya. Luar biasa sekali, saya sungguh-sungguh sangat bangga dan terharu ya atas semua partisipasi ini. Dan dari pada saat penilaian, kami juga sangat senang bahwa para guru sudah sangat melek teknologi, mungkin lebih melek daripada kami yang bukan guru ya. Mereka juga sangat update dengan aplikasi-aplikasi yang ada, dengan tujuan menggunakan aplikasi untuk membantu para murid supaya lebih termotivasi dan bersemangat gitu. Dan juga untuk para guru yang ada di pelosok Indonesia yang juga sangat dengan segala keterbatasan teknologi, mereka tetap bersemangat ikut di dalam ajang ini. Nah, kualitas video yang dikirimkan juga sangat baik. Selain itu, yang paling saya banggakan adalah para guru selain niatnya baik untuk meningkatkan motivasi belajar para murid dan kualitas belajarnya, tapi di ajang ini para guru juga sangat tulus untuk saling berbagi dengan guru yang lain dan saling menginspirasi. Karena banyak sekali guru-guru yang juga mengupload
karya-karya mereka, video-video mereka ini di channel sosial media mereka masing-masing. Dengan demikian mereka bisa saling berbagi dan saling menginspirasi. Itu luar biasa sekali. Demikian Rizky. Wah, luar biasa sekali Bu Sabrina, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi memang ini membangkitkan semangat para ibu guru untuk lebih inovatif lagi ya Bu Sabrina ya. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya, wah sudah ada Pak Yaswardi. Pak Yaswardi mau izin bertanya. Tadi kita sudah berbicara sama Bu Ica sama Bu Sabrina. Sekarang aku mau nanya sama Pak Yaswardi nih. Ya Pak, jumlah pendaftar AGI tahun ini kan mencapai 400 peserta nih Pak dari seluruh Indonesia. Bagaimana sih pandangan Kemendikbud Pak terkait diselenggarakan kegiatan ini? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyapa. Bersama saya ini ada senior saya, Ibu Dr. Ike Khadijah. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, aduh, kangen betul senyumnya itu, semangat sekali. Terima kasih. Menyapa Ibu Sabrina Karisandik dari Office PT Sinar Oslo. Selamat pagi, Ibu Selamat Sabrina. pagi Bapak, selamat pagi. Alhamdulillah. Kesannya ini adalah kesan yang sangat empati sekali. Terima kasih Ibu. Bapak dan Ibu, guru-guru hebat semuanya, peserta apresiasi Guru Inspiratif Indonesia. Sekali lagi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mas Riki, pertanyaannya ini menarik sekali bagi saya. Pertama adalah angka 400 itu bukan angka yang sedikit. Angka yang cukup signifikan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian angka 400 ini, Bunda Ike, representatif adalah dari guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Lintas mata pelajaran, lintas daerah, Bapak dan Ibu. Ini menunjukkan bahwasanya 400 orang guru yang ikut di dalam apresiasi ini representatif adalah perwakilan daripada guru-guru hebat di Indonesia. Selamat dan sukses untuk kita bersama dengan Sosro yang telah melakukan aktivitas ini. Jadi poin saya adalah setelah saya menonton videonya, Bunda, saya terbayang dari saya pada posisi saya dulu menjadi guru pada tahun 87, Bunda Ike. Terlalu jauh kita bicara masalah platform teknologi. Boleh dikatakan Bapak itu pembelajaran itu sangat konvensional sekarang. Tapi ada yang unggul di masa itu. Semangat belajarnya luar biasa tinggi sekali. Penghargaan kita kepada figur-figur guru itu sangat tinggi sekali. Dan ini menjadi modal besar bagi saya dan kami pada tahun 86. Saya sudah menjadi seorang guru Bapak dan Ibu. Tetapi semangat memberikan pelayanan kepada anak-anak tersayang. Sekalipun dengan segala keterbatasan itu tidak pernah berhenti. Apa kata kuncinya? Inspiring teacher. Kita menjadi guru yang menginspirasi Bunda. Modal ini Bapak dan Ibu, ini harus juga dimiliki oleh 400 orang guru ini. Tidak cuma Bapak dan Ibu pada tatanan kita menghasilkan produk-produk pembelajaran yang efektif dan menarik, tetapi kita bagaimana menjadi sosok yang inspiring, yang benar-benar mampu menginspirasi. Di masa COVID-19 ini, Ibu Sabrina, yang sangat dibutuhkan oleh seorang guru yang profesional, tidak berhenti pada profesional, tapi rasa empati dan simpati. Kita merasakan kondisi anak Indonesia hari ini tidak semuanya dari kalangan ekonomi mampu. Malah Bapak Ibu sebagian besar dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Bagaimana kita membangun rasa empati, rasa simpati. Profesional tidak berhenti pada tatanan kita itu adalah seorang guru yang berprestasi, tetapi harus ditambah dengan empati dan simpati. Endingnya adalah inspiring people, guru yang menginspirasi. Bukan cuma bagi peserta didik, tetapi juga bagi guru-guru lain, bagi orang tua, bagi masyarakat. Makanya guru, kata Ki Hajar Dewantara, adalah sosok yang digugu dan ditiru. Sekali lagi, atas nama kementerian, memberikan apresiasi dan bangga setelah mengikuti, menyimak, menonton, sekaligus memberikan penilaian. Begitu sulitnya kita memberikan angka. Karena apa? Perbedaan-perbedaan, keunggulan-keunggulan masing-masing video itu menggambarkan. Apalagi Bapak dan Ibu, bukan cuma guru mata pelajaran,
termasuk di dalam itu guru bimbingan dan konseling, termasuk Bapak dan Ibu bagaimana mendesain pembelajaran untuk peserta didik dalam kategori perlu perhatian lebih, yaitu di pendidikan inklusif. Anak-anak yang memang Bapak dan Ibu membutuhkan sentuhan, kasih sayang, loving, itu bahasa Bunda Iki semuanya. Terima kasih, apresiasi. Sekian, kita kembalikan kepada Mas bawa acara yang hebatnya. Mas. Luar biasa. Ayo sore, terima kasih banyak atas jawabannya. Tadi saya kan bicara untuk para guru semuanya. Nah, Pak Yaswardi, izin bertanya lagi nih, masih untuk Pak Yaswardi pertanyaan selanjutnya. Oke. Sebagaimana kita ketahui ini Pak, bahwa Kemendikbud itu kan memiliki program yang namanya guru penggerak. Apakah menurut Bapak kegiatan seperti AGI ini selaras dengan program Ditjen GPK, yaitu guru berbagi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para guru? Wah, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bapak dan Ibu, key poinnya adalah sangat sesuai. Tapi saya ingin memberikan tanggapan. Mari kita menyimak kembali apa yang disampaikan oleh Mas Menteri kita melalui siaran pers Mendikbud. Kolaborasi dalam rangka membangun ekosistem pembelajaran yang kondusif adalah kata kunci mewujudkan pendidikan yang bermutu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Ditjen GPK telah meluncurkan beberapa program unggulan dalam rangka menyapa, dalam rangka berbagi informasi, dalam rangka membangun kolaborasi. Ada program guru berbagi, ada guru belajar Bapak. Jadi Bapak dan Ibu, makna berbagi di sini, mari kita awali dengan semangat belajar dulunya Pak Abdi. Guru belajar. Dalam rangka apa? Memperkuat profesional. Tidak berhenti dalam belajar, berbagi. Berbagi kepada siapa? Berbagi kepada teman sebaya, berbagi kepada mitra yang membutuhkan, tapi paling utama adalah mengimplementasikan pembelajaran yang joyful, yang meaningful kepada peserta didik. Karena pembelajaran Bapak dan Ibu, orientasinya adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada murid, dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru berbagi, guru belajar, guru berkolaborasi. Ini adalah ikon yang dikembangkan oleh Ditjen GPK. Terima kasih, Mas Iki, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Yaswardi. Tidak kata kunci guru berbagi. Makanya melalui hati, semua guru harus bisa berbagi satu sama lain. Terima kasih banyak Pak Yaswardi atas jawabannya. Selanjutnya aku mau kembali ke Bu Ice. Ibu mohon izin bertanya kembali. Bu Ice, dari berbagai video yang telah Ibu saksikan pada saat penjurian, apakah sebagian besar para guru sudah memiliki konsep yang menarik serta inovatif sehingga bisa lebih siap untuk menjadi guru yang kreatif di hari ini? Pastinya iya, jelas. Secara pengetahuan, guru-guru yang ikut yang saya tonton semuanya, secara pengetahuan mereka sudah mumpuni, penguasaan terhadap ilmu yang diajarkan kepada siswa dikuasai betul. Dan ini ada di dalam kompetensi guru yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas, yaitu kompetensi profesional, menguasai pengetahuan secara utuh. Karena tidak mungkin memecah bahan ajar walaupun dalam waktu sependek itu untuk menjadi bermakna ketika penguasaan pengetahuannya tidak utuh. Dan ini sudah masuk di dalam model kompetensi guru yang baru nih di Kemdikbud kayaknya, karena saya ikut uji coba waktu itu, bahwa kompetensi bagaimana menata konsep pengetahuan. Ini yang saya lihat kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru. Dan itu pada semua guru yang saya tonton videonya menunjukkan itu, bahwa mereka mampu memetakan konsep pengetahuan yang diajarkan. Yang kedua, mereka terampil menjadikan konsep pengetahuan itu menjadi bermakna bagi siswa. Ya, bagaimana guru peserta lomba ini semua menghubungkan antara pengetahuan yang diajarkan dengan konteks siswa, sangat relevan. Itu yang menurut saya
membuat teman-teman guru ini berani tampil karena sudah bisa mengkontekskan pengetahuan yang diajarkan dengan siswanya. Yang ketiga, kemampuan guru di dalam tampil melibatkan siswa, melibatkan baik secara interpersonal dengan gaya masing-masing maupun secara penataan konsep. Jadi ketika saya lupa ya video yang mana, ketika dia tahu bahwa muridnya tidak mungkin mempunyai akses secara penuh terhadap internet, bagaimana si guru ini terampil membagi antara pengetahuan yang dideliver secara teknologi, secara virtual kepada siswanya, dan kemudian dilakukan tatap muka di luar kelas supaya tetap menjaga protokol kesehatan dengan konteks yang sangat dekat dengan lingkungan anak. Yang ketiga adalah yang keempat adalah bagaimana empati guru terhadap keterbatasan siswa. Saya lihat para guru yang ikut ini adalah guru-guru yang mampu mengidentifikasi karakteristik siswanya. Karena tidak mungkin seorang guru akan berhasil ketika dia tidak mampu mengkategorikan kemampuan siswanya. Jadi diidentifikasi mana nih yang butuh perhatian lebih, mana yang dilirik aja udah termotivasi, dan ini semua ditampilkan oleh teman-teman guru. Ini adalah teman-teman guru yang ikut serta dalam lomba ini adalah cikal bakal menuju kebaruan proses mendidik di Indonesia. Jadi dengan begini saya optimis, walaupun secara geografis memang ada keterbatasan di daerah-daerah tertentu, tapi saya yakin kalau ada SKB Menteri bidang lain-lain, sekarang harus ada SKB Menteri untuk menyediakan koneksi di seluruh wilayah Republik ini, di daerah terpencil, dan saya yakin semangat anak muda ya, pastinya hal ini akan bisa tercapai. Kalau yang sudah senior begini nih kan banyak pertimbangan ya, banyak khawatir. Ini kalau yang muda nih kayak bergejolak sekali, dan mudah-mudahan ini nanti akan menuju kebaruan pendidikan dengan paradigma baru, mendidik yang lebih sehat, yang lebih bermakna bagi anak-anak, sehingga nantinya bukan hanya anak-anak Indonesia saja, tetapi Indonesia akan menjadi negara yang mengagetkan dunia, karena dengan inovasi teknologi, dengan jumlah rakyat yang begitu banyak, anak-anak muda di daerah terpencil yang semangatnya sangat tinggi, saya yakin ini akan membawa Indonesia ke kemajuan. Terima kasih Mas Rizky. Amin. Bu Ica, semoga doa harapan kita bisa ada di masa depan ya Bu ya. Semoga Bapak Ibu semua bisa lebih inovatif lagi. Terima kasih banyak Ibu Ica atas jawabannya, luar biasa sekali. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Ibu Sabrina. Ibu Sabrina mohon izin bertanya. Ibu, apa harapan Ibu Sabrina nih dan Putus Sofra khususnya untuk program AGI ke depannya nih? Baik Rizky, terima kasih. Tentunya kami sangat berharap ya video-video para guru yang dari ini dapat menjadi viral, karena inilah tujuannya agar seluruh guru-guru di Indonesia juga ikut terinspirasi, saling belajar dan berbagi. Nah, ke depan kami tentu berharap dengan sangat bahwa video-video ini juga menjadi bahan bagi murid-murid, sahabat-sahabat Fruity untuk semakin mengapresiasi para gurunya. Karena dari video ini sangat terlihat bagaimana guru mempersiapkan semua materi sebelum mereka mengajar, bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi setiap guru, tentunya tantangannya berbeda, dan tetap semangat karena memang ingin memberikan yang terbaik buat murid-muridnya. Sehingga saya sangat berharap sahabat Fruity semakin mengapresiasi, menghargai, dan menghormati guru-gurunya. Nah, ke depan
kami juga berharap kegiatan ini bisa membuat guru-guru untuk lebih kreatif lagi dalam proses mengajar murid-muridnya. Nah, yang tentunya ke depan kami berharap program AGI ini akan terus berlanjut, semoga, dan kita akan berusaha terus supaya program ini berlanjut. Dan di dalam kegiatan AGI berikutnya, saya sangat berharap sebenarnya yang lebih mengapresiasi bukan kami para juri, tapi yang juga semangat untuk mengirimkan video, menyiapkan, itu adalah kolaborasi dari murid-murid dan dari sahabat Fruity yang memang dengan tulus menghargai dan mengapresiasi para guru. Demikian, Rizky. Benar sekali Bu Sabrina, semoga nanti tahun depannya lebih banyak lagi guru yang berpartisipasi, sehingga lebih banyak lagi guru yang berbagi satu sama lainnya. Ya, terima kasih banyak Bu Sabrina, Pak Yaswardi, Ibu Ice atas jawaban-jawabannya, luar biasa sekali di sesi panel diskusi pagi hari ini. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian, panel diskusi yang telah kita saksikan bersama para Dewan Juri. Luar biasa sekali diskusinya Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, dan sepertinya juga sudah pada tidak sabar ya Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan pengumuman dari kegiatan AGI 2020-2021. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai membacakan pemenang untuk kategori video favorit. Berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri pada tanggal 19 Februari 2021, telah ditetapkan 15 video terfavorit, dan pemenangnya adalah pemenang favorit pertama dengan total like 6.228 likes jatuh kepada Ibu Rini Indriani Sudrajat dari SMA Al-Hikmah Cibatu Garut. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Rini Indriani menjadi satu pemenang favorit videonya nih. Luar biasa, like-nya banyak banget Bapak sekalian, 1.228. Nah, kita masih ada 14 video favorit lagi. Siapakah? Selanjutnya, pemenang favorit kedua. Total like-nya 3.920, yaitu Ibu Hairul Nisa dari Madrasah Aliyah Terpadu Pondok Pesantren Usnudin Kalianda. Laksana para Ibu Hairul Nisa yang menjadi pemenang kedua nih video favorit pada pagi hari ini. Like-nya juga banyak, 3.920, luar biasa sekali. Selanjutnya masih ada video. Nah, ini dia pemenang favorit ketiga dengan total likes 2.800 likes. Kira-kira siapakah pemenangnya? Oh, Bapak Ahmad Aldi dari SMA Bina Dharma Jakarta Timur. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Ahmad Aldi menjadi pemenang video favorit ketiga nih dengan total like 2.800 likes. Wah, luar biasa sekali banget juga nih likes ya. Kita masih ada lagi nih Bapak sekalian yang belum disebut. Kita berdoa, kita masih ada. Nah, ini selanjutnya pemenang favorit keempat dengan total likes sebanyak 2.253 jatuh kepada Ika Dewi Sumiati dari SMA Taskia IIDS Malang. Wow, kami ucapkan selamat kepada Bu Ika Dewi Sumiati telah menjadi salah satu pemenang favorit yang keempat nih dengan total likes 2.253. Banyak banget dari total likes di atas 1.000, luar biasa sekali Bapak sekalian. Kita masih ada video lagi, masih ada ini banyak Bapak sekalian. Masuk ke pemenang favorit kelima dengan total likes 1.997 likes jatuh kepada Melati Dwi Andasya Putri dari SMA Dharma Bangsa Bandar Lampung. Wah, Bandar Lampung ini kan ucapkan kepada Ibu Melati dengan total likes 1.900 juga nih, hampir 2.000, luar biasa sekali. Untuk Bapak Ibu sekalian,
terus berdoa ya Bu ya, semoga tersebut nanti juga menang dan selanjutnya yang sebanyak yang dan selanjutnya pemenang favorit ke-6. Wah, dengan total likes sebanyak 1.292 likes jatuh kepada Abdul Kafi Mubarak dari PKB Taruna Bakti Sukabumi. Wah, selamat Pak Abdul, luar biasa sekali, totalnya juga di atas 1.000 nih, 1.292. Semoga bermanfaat ya nanti hadiahnya buat para pemenang sampai pemenang 1 dan ke-6 nih. Masih ada lagi Bapak Ibu semuanya, masih ada 7 sampai 15 lagi, jangan khawatir. Lama-lama saya kayak komentator bola ini, excited banget bacainnya. Terbawa suasana. Ya, ini masuk pemenang favorit ke-7 dan total likes 1.173 likes. Pemenangnya adalah Pramita Sari Aryani dari SMA Negeri 1 Pusan Hilir. Wah, Ibu, selamat sekali lagi kepada Ibu Pramita Sari Aryani dari SMA Negeri 1 Pusan Hilir sebagai pemenang video favorit ke-7. Kita masukkan selanjutnya video 8 sampai 15. Kita berdoa Bapak Ibu. Nah, ini dia pemenang favorit ke-8 dengan total like 1.053 jatuh kepada Bapak Ahmad Syafi'i dari SMA Negeri 1 Keraksaan. Wah, bisa sekali Pak Ahmad, saya ucapkan selamat dengan video like 1.053. Masih ada 9 sampai 15. Iya, masih ada di Bapak sekalian. Ini dia pemenang favorit video ke-9 dengan total likes 1.041 likes jatuh kepada Italia Elistantia dari SMA Dharma Bangsa Bandar Lampung. Wah, luar biasa sekali Ibu Rita. Selamat kepada Ibu sebagai pemenang ke-9 dan total like 1.041. Masih ada lagi bagi kalian, jangan patah semangat. Ini selanjutnya pemenang favorit ke-10 jatuh kepada dengan total like nih 1.019 like. Pemenangnya adalah Bapak Jajang Iqbal Herianto dari SMK Negeri 1 Ciamis. Wah, luar biasa sekali Pak Jajang. Selamat menjadi pemenang video favorit ke-10 nih. Selanjutnya masih ada lagi dari semuanya nih. Untuk pemenang favorit ke-11 dengan total like 1.003 likes jatuh kepada Ida Widya Stuti dari SMA Negeri 1 Jepara. Wah, luar biasa sekali Ida. Kami ucapkan selamat sebagai pemenang favorit video favorit nih yang ke-11. Masih ada 4 lagi nih. 4 lagi. Wah, degan. Ini juga deg-degan kalau sebelum panggil. Dia nggak ya kira-kira. Ini dia pemenang favorit ke-12 dengan total like 937 likes jatuh kepada Sri Sukdami dari SMA Negeri 1 Kartasura. Ibu Sri Sukdami kami ucapkan selamat keluar sebagai pemenang ke-12 di total like 937. Masih ada ini dia pemenang selanjutnya yaitu pemenang favorit ke-13. Ya. Dengan total like 879 likes. Pemenangnya adalah Nuraini dari SMA Plus dari Cibinong Bogor. Wah, selamat pada Ibu Nuraini dari Cibinong dengan total like 879. Nah, makin deg-degan nih, tinggal 4 lagi untuk pemenang video favorit 14 dengan total like muncul. Iya, total like-nya 817 jatuh kepada Ratnik Murwatno dari SMA Islam Dian Didaktika Depok. Wah, sama kepada Bapak Ratnik sebagai pemenang favorit ke-14. Tinggal 1 lagi nih Bapak Ibu sekalian. Aduh, deg-degan banget. Siapa nih kira-kira? Aduh, saya deg-degan. Pemenang favorit video ke-15 dengan total like Eris Rustandi SMA Negeri 3 Sukabumi. Ya, selamat kepada Pak Eris Rustandi sebagai pemenang favorit ke-15 untuk kategori video favorit AGI tahun ini. Sudah selesai 15 semuanya ya. Sudah selesai ya. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Guru yang berhasil terpilih sebagai pemenang untuk kategori video favorit dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp1.000.000 untuk masing-masing pemenang. Oh iya, perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, untuk kategori video favorit yang tadi kita tampilkan itu tidak berdasarkan untuk dia atau urutan yang tadi saya sebutkan ya, melainkan semuanya penilaiannya itu dan hasilnya sama. Nah, buat yang namanya belum tersebut tadi, jangan patah semangat Bapak Ibu semuanya, karena masih ada kategori untuk 3 video terbaik.
Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri pada tanggal 19 Februari 2021 telah ditetapkan 3 video terbaik. Bapak Ibu sekalian, tak lama lagi kita akan menyaksikan dinobatkannya guru-guru inspiratif terbaik 2020-2021. Mari kita mulai dari juara ketiga, kategori pemenang terbaik. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Nyatanya, pembelajaran jarak jauh harus kita maknai dengan positif. Akselerasi pendidikan yang terjadi karena pandemik mengharuskan kita menguasai teknologi yang merupakan cerminan perkembangan teknologi era digital 4.0. Kendala yang paling saya rasakan adalah masalah komunikasi dan motivasi. Agar pembelajaran lebih menarik, berikan juga tantangan kepada siswa berupa games atau permainan. Contohnya, memberikan tongue twister challenge atau yang lebih dikenal dengan lidah berbelit. Sahabat guru, itulah treatment yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran jarak jauh. Melalui rangkaian pembelajaran tadi akan terlihat dampak yang signifikan terhadap peserta didik, yaitu persentase kehadiran yang tinggi, gairah belajar yang meningkat, serta nilai yang memuaskan. Ya, kami ucapkan selamat kepada Ibu Wahyu Indah Purnamasari dari SMA Plus Negeri 17 Palembang yang berhasil menjadi juara ketiga kategori video terbaik. Langsung aja nih kita ajak ngobrol sejenak nih bersama Ibu Indah. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Mas Rizky. Bu Indah, guru bahasa Jepang ya kalau nggak salah Bu Indah. Ya betul Mas. Wah, luar biasa sekali Bu Indah. Bu Indah mau tanya nih Bu Indah, ngobrol sedikit ya, nggak apa-apa. Bagaimana nih Bu perasaannya dinobatkan sebagai salah satu guru inspiratif terbaik nih Bu? Tadi gimana sih? Aku ngeliat ekspresi Bu tuh kayak, aduh terharu juga. Gimana nih Bu? Ya pastinya terharu yang ternyata saya bisa menggunakan menjadi penanganan ketiga dalam ajang seperti ini. Karena saya selama mengikuti, maksudnya selama penilaian dan proses penilaian AGI ini saya menonton banyak video yang juga diupload oleh guru-guru Indonesia, dan dari sana saya sebetulnya belajar dari bapak ibu guru yang lain yang menurut saya juga sangat menginspirasi saya. Seperti itu Mas Rizky. Wah, jadi memang referensi juga dari guru-guru yang lain ya Bu ya. Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, aku mau tanya lagi Bu. Kalau nonton video Bu Indah ini ya, unik banget ya Bu kalau misalkan saya pernah nonton nih. Ada bentuknya dibuat seperti kata-kata silang dan bahkan game tembak-tembakan pesawat luar angkasa gitu ya Bu, dengan huruf kerajaan yang Ibu sudah bikin sedemikian rupa. Itu gimana sih Bu awalnya bisa terpikir untuk membuat model pembelajaran seperti itu Bu? Pak Ibu Indah suka gamer juga atau gimana nih? Tidak, saya tidak sebetulnya bukan gamer ya Mas. Hal itu saya sebagainya. Jadi saya ingin anak-anak saya di sekolah itu belajarnya menjadi lebih menarik dan termotivasi. Jadi saya mencoba mencari sesuatu yang beda sehingga mereka tidak merasa bosan lagi pembelajaran daring seperti ini. Jadi saya berpikir bagaimana caranya agar anak-anak tetap bisa belajar dengan ceria, dengan senang, dan materi pun dapat mereka dapat. Jadi saya mencoba untuk membuat inovasi ya, seperti membuat games yang ada dalam video saya. Wah, Bu Indah, luar biasa sekali. Bu Indah, terima kasih banyak atas waktunya dan ucapkan sekali lagi selamat kepada Ibu Indah karena berhasil menjadi juara ketiga terbaik. Selamat, ya selamat pagi Bu Indah, selamat berjumpa kembali.
Ya, bagus sekali, itu juga luar biasa sekali. Bu Indah sebagai juara ketiga dan berhak mendapatkan hadiah sebesar 7,5 juta rupiah, dan semoga hadiahnya dapat bermanfaat untuk Ibu Indah. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, saya akan mengumumkan pemenang video terbaik kedua. Apakah Anda pemenangnya? Mari kita simak. Sudah hampir 10 bulan kita berjuang di masa pandemi ini. Segala kegiatan yang biasa dapat dengan bebas kita lakukan di luar rumah dengan seketika terhenti dan dipindahkan ke rumah masing-masing. Demikian halnya dengan dunia pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka di sekolah dengan seketika berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Sebagai seorang guru, apakah kita mau kalah, menyerah dan diam saja dengan keadaan seperti ini? Saya mencoba berinovasi di dalam memaksimalkan proses pembelajaran jarak jauh. Untuk mata pelajaran kimia yang saya ajar, saya berpikir bahwa di dalam penyampaian materi akan lebih efektif dan efisien dengan menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang saya unggah di kanal. Ada beberapa materi kimia yang bentuk penilaian yang dilakukan dengan menyelesaikan pembahasan proyek. Nah, hal ini saya lakukan supaya para murid dapat melihat keterkaitan antara materi yang mereka pelajari di dalam pelajaran saya. Jangan jadikan perubahan sebagai sebuah hambatan untuk kita terus mengembangkan, tetapi justru sebaliknya, jadikan perubahan sebagai sebuah motivasi untuk kita terus berinovasi. Nah, itu dia kami ucapkan selamat kepada Bapak Alvin Pardomuan Sebastian dari SMA Dian Harapan Lubuk Linggau yang berhasil menjadi juara kedua kategori video terbaik. Langsung saja saya invite untuk ngobrol bareng. Selamat pagi Pak Alvin. Selamat pagi Pak. Pak Alvin, tadi kalau misalkan aku lihat ekspresinya Pak Alvin speechless gitu sepertinya Pak ya. Nggak nyangka mungkin bisa juara kedua, kaget gitu ya Pak ya. Kaget Pak. Turut senang banget nih Pak, merinding lihatnya nih Pak. Alvin, gimana nih Pak perasaannya? Senang kan tadi udah disangkal Pak, udah nggak nyangka ya, soalnya tadi ya udah Alvin shock atau gimana gitu, mendapatkan sebagai video inisiatif kedua terbaik nih. Nah Pak Alvin, aku boleh izin bertanya ya Pak Alvin ya? Pak Alvin, tahap perencanaan pembelajaran dari mulai pengumpulan referensi dari pakar-pakar yang Pak Alvin lakukan di video itu kan mencari media pendukung yang digunakan hingga cara yang sistematis seperti mengedit video dan membuat animasinya yang cukup luar biasa sekali. Nah, apa sih yang mendorong Pak Alvin untuk melakukan inovasi-inovasi tersebut? Berarti Pak Alvin itu terus belajar juga ya, kan lainnya edit video, terus bikin animasi dan lain-lainnya. Ya, Pak Alvin, boleh ceritakan sedikit? Ya, sebenarnya ini saya juga sudah beride dari sebelum pandemi begitu Pak. Jadi saya juga banyak lihat referensi, salah satunya seperti Kuiper. Anak-anak kan juga banyak belajar melalui Kuiper seperti itu sebelum pandemi. Video pembelajaran mandiri itu sangat membantu karena bisa diputar berulang kali. Seperti itu. Jadi bagaimana teknologi tersebut mempermudah menjadi tool seperti itu. Kita memang harus banyak mencari referensi di situ sih Pak. Terus belajar memang kuncinya. Wah, luar biasa sekali Pak Alvin, jadi inspirasi banget nih Pak Alvin. Alvin, terima kasih banyak atas waktunya dan jawabannya luar biasa sekali banyak. Luar biasa sekali nih Pak Alvin. Alvin, sebagai juara kedua juga Pak Alvin berhak mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah dan semoga hadiahnya dapat bermanfaat untuk Pak ya. Terima kasih Pak. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya juga deg-degan ini ya. Selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang video terbaik pertama. Baik, Bapak-Ibu, kalau gitu tanpa membuat lama lagi, langsung saja mari kita semua pemenang video terbaik pertama sebagai Guru Inspiratif Indonesia 2020-2021. Belajar di era pandemi tidaklah mudah bagi seorang guru, termasuk Pak Riki. Tantangan yang saya hadapi itu yang pertama adalah komunikasi dengan siswa jauh lebih sulit. Ketika sesi diberikan secara asinkronus, banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Nah,
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh sekolah sebelumnya, sebagian besar dari anak-anak ini mereka selalu menghabiskan waktu kosong mereka dengan bermain game. Saya memanfaatkan hasil survei tersebut untuk mengembangkan pembelajaran saya. Aplikasi yang digunakan Pak Riki dalam menerapkan gamification adalah Classcraft. Dalam aplikasi ini, Pak Riki merancang pembelajarannya dalam bentuk cerita narasi dengan misi-misi di dalamnya. Yang sudah baik dalam pembelajaran komputer adalah pembelajaran mengenai class test dan cara Pak Riki menyampaikan materi. Biarlah pelajaran komputer ini semakin menarik lagi, seperti yang sudah Pak Riki buat sekarang ini, yaitu kita bisa menggunakan Classcraft. Ya, itu dia pemenang video terbaik pertama. Pengucapkan selamat kepada Bapak Riki Yakobus dari Kota. Bapak Riki Yakobus Kota, maaf, dari SMA Dian Harapan Lubuk Linggau. Pak Riki, aduh, kalau tadi saya lihat ekspresinya Pak Riki sangat ini banget ya Pak Riki ya. Apa namanya? Excited banget nih Pak Riki. Berhasil menjadi juara pertama kategori video terbaik tahun ini. Gimana nih? Terima kasih. Nanti aku mau izin bertanya-tanya lagi nih Pak Riki seperti Dewan seperti ke peserta sebelumnya nih Pak Riki. Ya, boleh Pak. Boleh. Nah, baik Pak Riki itu tadi kalau saya ingat Pak Riki dan Pak Alvin itu dari sekolah yang sama ya? Betul Pak. Saya barunya tadi sama sekolahnya luar biasa banget nih Pak. Berarti Bapak kalian itu saling berbagi dan menginspirasi satu sama lain ya saya. Iya betul. Iya luar biasa. Pak, aku izin bertanya nih Pak, kalau lihat videonya Pak Riki, inovasinya Pak Riki itu kan Bapak sempat survei terkait cara belajar yang saat yang digandrungi sama siswa-siswa sekolah melalui game. Nah, siswa itu kan dirancang oleh Pak Alvin untuk seperti bermain game nih Pak, yang seru banget dengan metode gamifikasi ya, yang seru banget nih tentunya Pak. Kira-kira berapa lama sih Pak waktu yang Bapak butuhkan untuk membuat cara seperti itu? Apakah seminggu sekali atau mungkin lebih seminggu 2 kali? Seperti gimana sih Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi memang betul. Jadi dari survei yang dilakukan sebenarnya survei yang dibantu dari sekolah juga ke seluruh siswa. Jadi memang terlihat siswa itu hobinya itu semuanya main game, dan pada saat sebelum pandemi juga kalau anak-anak di sekolah itu kalau kita sering nimbrung sama mereka gitu ya. Kalau anak-anak lagi makan siang kita ikut gitu ya. Dengar-dengar yang mereka bicarakan itu game semua gitu. Nah saya berpikir gimana caranya anak-anak ini tetap bisa belajar, tetapi mereka juga excited seperti mereka membicarakan game gitu. Nah jadi setelah riset gitu ya, cari-cari, baca-baca, memang butuh juga waktu untuk membaca seperti itu ya di sela-sela kita ngajar gitu ya. Lagi kosong kita cari gitu. Lalu saya ketemu istilah ini gitu, gamifikasi. Kemudian saya lihat dalam konsepnya begitu. Lalu sebenarnya ada banyak sekali sumber dan platform untuk kita membuat pembelajaran kita dengan konsep gamifikasi. Jadi konsep-konsep yang ada di permainan itu kita tuangkan ke dalam pembelajaran. Jadi kalau anak-anak di game itu punya seperti kalau bermain game ada XP-nya, experience point, health point. Kalau anak-anak main game itu pasti mereka tahu tuh. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang main game tahu. Jadi saya coba terapkan itu di pembelajaran. Jadi kalau anak-anak terutama pada saat pandemi, kalau mereka pada saat online lalu mereka bisa menyalakan kamera, aktif, saya memberikan experience point tambahan. Dengan experience point tersebut bisa meningkatkan health point dan mereka bisa punya privilege di dalam kelas begitu. Mereka bisa punya tambahan waktu untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi anak-anak itu excited dan mereka merasa seperti sedang bermain game, tetapi misi-misi yang ada di dalam permainan tersebut adalah misi untuk belajar materi-materi tertentu yang sudah kita set. Dan memang untuk mempersiapkan itu butuh waktu, tapi tidak lama banget, seminggu 2 minggu di awal pembelajaran, tetapi itu bisa dilaksanakan untuk 1 semester bahkan 1 tahun. Jadi setiap pertemuan itu dijadikan sebuah misi. Jadi misinya bisa kita tambahkan terus selama pembelajaran berlangsung. Jadi untuk minggu depan kita masih bisa siapkan
sekarang, nanti minggu depannya lagi kita siapkan lagi terus begitu. Jadi nggak terlalu sulit sebenarnya. Yang penting kita mau riset dan coba-coba gitu di kelas. Itu sih Pak. Setuju banget. Jadi memang eksperimen ya Pak Riki ya. Iya. Keren banget. Pak Riki, melalui video Pak Riki kan ternyata tidak hanya inovasi pembelajaran melalui gamifikasi lupakan. Kemudian juga di sana Bapak merancang karakteristik siswa-siswa Bapak ini untuk bisa saling membantu satu sama lain dalam kelompok melalui game tersebut, berlaku jujur dan aktif berpendapat sekalipun mereka sulit untuk mengemukakan opininya ya Pak ya. Betul Pak. Singkat saja nih Pak, untuk Pak Riki sendiri, bagaimana sih caranya membangun hubungan yang baik seperti itu dengan siswa? Saya yakin guru-guru di sini semua juga pasti penasaran ya apa yang tahu. Ya, sebenarnya beruntung sekali kalau kita memang sebelumnya sudah bertemu langsung gitu ya. Kalau sudah ketemu langsung dengan anak-anak memang lebih banyak berbanyak interaksi sama mereka sebenarnya dan mendengarkan apa yang mereka ceritakan gitu. Jadi seperti yang sebelumnya saya bilang, saya dekat dengan anak-anak sebagai guru mereka. Mereka merasa dekat dan nyaman karena saya selalu menyempatkan waktu makan siang bersama dengan mereka. Jadi saya tidak makan siang sendiri. Saya selalu hampir setiap hari kalau makan siang bareng mereka. Jadi mereka cerita apa saya dengar. Kalau ada konsep pemikiran mereka yang agak nyeleweng-nyeleweng, nah itu bisa saya tahu dari situ. Saya juga bisa langsung luruskan. Bisa juga saya bawa ke teman-teman guru yang lain untuk nanti bisa disampaikan pada saat belajar. Jadi saya sekaligus bangun hubungan baik. Saya juga mengambil informasi dari anak-anak nih, apa yang sedang mereka tahu sekarang, mereka lagi bahas apa sih yang lagi ngetren gitu. Jadi pada saat di kelas ketika ngajar, saya ambil contoh dari yang mereka bahas itu. Jadi mereka semakin excited pada saat belajar. Mereka juga senang sama saya karena merasa mengerti diri mereka. Di saat yang bersamaan saya bisa mengoreksi juga pemahaman-pemahaman mereka yang salah kalau mengenai informasi-informasi yang mereka dapatkan gitu. Jadi ada banyak manfaat dari kita bangun hubungan yang baik dengan siswa. Nah, kalau dengan siswa yang kita belum pernah ketemu, saya dapat siswa yang baru masuk tapi sudah pandemi gitu. Jadi lebih banyak betul-betul komunikasi. Jadi terbuka sama mereka. Kalau mereka mau tanya, kita fast respon gitu untuk membalas. Kalau misalnya kita belum bisa balas cepat, nanti pada saat bisa balas, maaf ya, Pak Riki baru bisa balas gini. Jadi mereka merasa guru ini perhatian sama mereka, memberikan perhatian yang sangat khusus seperti orang tua mereka. Jadi mereka merasa ke sekolah itu seperti di rumah mereka, rumah kedua mereka di sekolah. Itu sih Pak. Luar biasa sekali Pak Riki. Berarti memang ada komunikasi secara dekat dengan para siswa ya Pak untuk mengetahui apa sih yang lagi digandrungi sama anak sekolah zaman sekarang. Ya betul banget. Semoga bisa dicontoh nih sama Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih banyak Pak Riki sudah turut berpartisipasi dan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 20 juta rupiah sebagai juara pertama video kategori terbaik pada pagi hari ini. Semoga hadiahnya dapat bermanfaat ya Pak Riki. Jangan lupa patungan tuh sama Pak Alvin buat naktir guru-guru sekolah. Thank you Pak. Terima kasih Pak Alvin. Semoga hadiahnya dapat bermanfaat. Ya, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang berhasil terpilih sebagai pemenang untuk kategori video terbaik dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai sudah tadi saya sebutkan ya. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Nah, kalau misalkan ngomong terbaik nih, menurut kami semua video Bapak Ibu yang berpartisipasi itu sudah terbaik semuanya dari Pak. Keren banget semuanya. Nah, karena secara tidak langsung Bapak Ibu guru sama-sama ingin berbagi juga praktik baik yang sudah dibagikan oleh kita semuanya, sharing inovasi kegiatan belajar mengajar, kita akan seperti yang sudah tadi disebutkan di awal, sehubungan dengan banyaknya dan membuat para dewan juri kebingungan nih, sehingga kita akan memilih dua pemenang kategori tambahan video favorit dewan juri. Ini saya juga ikut beban, jadi dua kategori tambahan lagi, jadi udah ada 15, ada 36 dan ada 2 lagi nih. Kira-kira siapakah? Baik, langsung aja penasaran siapa aja yang terpilih sebagai video favorit dewan juri. Mari kita simak bersama.
pemenangnya adalah, nah, saya kira pemenang kategori peraih tambahan ada Ibu Dwi Wiwi Nurhandayani dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang dan Ibu Kasianingsi dari SLBC Sukapura Bandung. Wah, saya ucapkan selamat kepada Ibu Wiwi dan Ibu Kasianingsi karena berhasil terpilih sebagai pemenang kategori terbaik nih, favorit para dewan juri nih untuk Ibu Wiwi dan Ibu Kasianingsi. Dan untuk pemenang kategori tambahan video favorit dewan juri, masing-masing akan mendapatkan hadiah juga tentunya berupa uang tunai senilai masing-masing 5 juta rupiah. Sekali lagi semoga hadiahnya dapat bermanfaat untuk Ibu Dwi dan Ibu Kasianingsi ya. Nah, Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para guru yang telah menjadi pemenang di acara apresiasi guru Indonesia. Untuk pengiriman hadiah, masing-masing nanti pemenangnya akan dihubungi oleh tim Kuiper selama kurang lebih seminggu ke depan. Jadi, pada Bapak sekalian, mohon ditunggu kontak dari kami melalui nomor telepon atau alamat email yang telah Bapak Ibu berikan pada saat pendaftaran kemarin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup sesi webinar pagi hari ini, mari kita simak closing statement dari para dewan juri. Yang pertama, saya akan mempersilakan kepada Bapak Yaswardi untuk memberikan closing statement serta pesan-pesan untuk Bapak Ibu guru peserta AGII tahun 2020-2021. Untuk itu, kepada Pak Yaswardi, saya persilakan. Pertama, mengucapkan selamat kepada Bapak punten. Saya sorry maaf, videonya masih ke-mute, boleh lagi. Yang kedua, guru inspiratif adalah guru dambaan, harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi murid-murid tersayang, bagi teman sebayanya, bagi orang tua, dan bagi masyarakat secara umum. Sukses mulia untuk guru Indonesia. Ucapan terima kasih kepada Kuiper, Pansoso, kolaborasi yang baik demi memajukan pendidikan Indonesia. Sekali lagi, sukses mulia untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih, kebanyakan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan Pak Yaswardi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan jangan lupa untuk tetap semangat. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Ibu Ice Khadijah untuk memberikan closing statement serta pesan-pesan Ibu untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, pada Ibu Ice, saya persilakan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Karena sebenarnya semuanya adalah pemenang, hanya ada yang melakukan dengan upaya sedikit lebih jauh yang kemudian Dewan Juri memutuskan lebih unggul daripada yang lain. Dan kalau kita lihat para pemenangnya memang betul-betul adalah guru-guru yang kalau kita lihat antara perform dengan perencanaan lebih lama perencanaan. Memang proses pengajar perlu harus diawali dengan perencanaan yang rinci. Perencanaan bukan perencanaan materi, tetapi perencanaan satu materi, yang kedua tujuan. Kenapa saya harus membawa materi itu? Dan tujuan ini akan sampai kemana? Yaitu mengidentifikasi karakteristik siswa. Hingga utuh sudah teman-teman pemenang ini menampilkan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk menjadi guru yang memaknai kehidupan ini. Mari kita jadikan ajang lomba ini sebagai ajang belajar.
bukan semata-mata lomba untuk menjadi pemenang, tetapi bagian daripada memotivasi diri untuk terus berkembang. Lomba ini adalah terobosan professional development yang saya yakin akan generating, akan termultiplying, akan akan terus menggelinding ya. Dan di sini menunjukkan bahwa pengelolaan IT yang tepat diikuti dengan kompetensi guru dalam konsep pengetahuan, dalam keterampilan, dalam berempati, dalam memahami siswanya, ternyata akan menjadi satu karya yang utuh untuk membelajarkan siswanya. Guru yang inovatif dan profesional bukan guru yang menguasai teknologi pada zaman ini, tetapi guru yang tidak berhenti belajar tentang materi yang diajarkan, belajar tentang cara media untuk menyampaikan pembelajaran, belajar tentang muridnya, belajar tentang kehidupan sekitar muridnya. Karena itu yang nanti akan membantu anak-anak untuk memahami apa yang disampaikan. Dan yang berikutnya tak kalah penting adalah belajar dari teman sejawat. Makanya mari kita gaungkan tagline gotong royong guru Indonesia. Sudah banyak tagline yang lain, tetapi saya selalu mengingat ini kalau berbicara tentang guru, tentang pidato Mas Menteri selalu mengangkat gotong royong, bahwa gotong royong ini adalah kekhasan Indonesia. Jika inspirasi dalam mengembangkan anak didiknya, mudah-mudahan percepatan kemajuan pendidikan ini nanti akan dapat kita capai. Belajar dari mana sebagai seorang guru kita turut daftar absen, bukan hanya bertanggung jawab pada kenaikan murid, tetapi kehidupan mereka. Sehingga di sini kita harus melihat murid sebagai individu anak, ciptaan Tuhan dengan derajat tertinggi di atas bumi. Mari kita ingat itu, maka kita akan selalu ingat untuk selalu belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Sukses buat guru-guru Indonesia, sukses buat Sosro dan Kuiper yang sekarang ini sedang membantu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di dalam menggaungkan pengembangan profesi guru untuk mencapai Indonesia maju, untuk mencapai anak-anak yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan di zamannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ici atas pesan-pesannya. Aku selalu merinding kalau Bu Ici kuat nih, luar biasa sekali. Keren banget Bu Ici, terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kami akan pesan kepada Ibu Sabrina untuk memberikan closing statement serta pesan-pesan untuk Bapak Ibu guru semuanya nih. Pada Ibu Sabrina, saya persilahkan. Terima kasih Mas Rizky. Selamat kepada Bapak Ibu guru pemenang, Anda sungguh luar biasa. Kepada Bapak Ibu guru yang lain, Anda juga tetap pemenang karena Anda telah saling berbagi kebaikan dan saling berbagi inspirasi. Kami bangga pada Bapak Ibu semua, kami bangga pada semangat Bapak Ibu semua, tetap semangat, tetap menginspirasi. Dan kepada sahabat Tuti, mari kita jadikan guru-guru kita ini adalah kebanggaan dan teladan bagi kita semua, dan selalu mengapresiasi
para guru kita dan juga ibu semua tetap semangat, tetap menginspirasi, tetap sehat. Demikian Rizky. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Sabrina. Aku setuju banget sama Ibu Sabrina. Jadi kita semua sudah pemenang ya Ibu Sabrina ya. Yang Bapak Ibu guru yang yang ikut berpartisipasi ini semuanya merupakan pemenang. Terima kasih banyak Ibu Sabrina. Semoga apa yang sudah Ibu Sabrina sampaikan tadi bagi sekalian dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, akhirnya sudah sampai juga kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Kami mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu guru semuanya, jika ingin bergabung ke dalam komunitas Guru Kuiper yang merupakan wadah komunikasi dan berdiskusi untuk seluruh guru di Indonesia, kami akan membagikan link untuk bergabung di kolom komentar Zoom dan juga YouTube-nya ya. Jadi nanti kepada Bapak Ibu semuanya silahkan bergabung untuk saling menginspirasi dan terus berinovasi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah sesi webinar penghargaan Guru Inspiratif Indonesia 2020-2021. Jangan lewatkan sesi webinar selanjutnya dari Kuiper. Sampai jumpa, sukses selalu dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.